Yes, Bro and Sis, kembali lagi di SkyC Channel. Selamat datang. Kebetulan hari ini kita ngomongin tentang dunia digital, dunia startup. Kita sudah kehadiran beberapa tokoh-tokoh luar biasa dari pendiri beberapa startup di Medan. Sudah banyak menelurkan startup yang sudah teruji ya. Kebetulan hari ini saya kenal Coach Ihsan, langsung saya kenalin Coach Ihsan. Coach Ihsan ini kita udah kenalannya dari tahun 2018. Saya kenal beliau dari salah satu event di Clapham. Kita kemarin ikut kontes ya, Coach ya, atau apa namanya? Startup Weekend di Clapham di tahun 2018, bulan 5 atau bulan 6. Nah, oke, langsung saja ke Coach Ihsan. Ini adalah sahabat saya. Silakan Coach Ihsan perkenalkan diri, Coach. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Ihsan Jauhari dari Indonesia Startup Academy. Apa sih Indonesia Startup Academy itu? Di Indonesia Startup Academy kita membina para milenial yang ingin berkecimpung di dunia startup, mulai dari umur 18 sampai 25. Kenapa sampai 25? Karena pemikiran para milenial di rentang umur tersebut bisa dibilang mungkin sedikit nyeleneh untuk visinya terhadap suatu bisnis. Ya, mungkin kita lihat di beberapa tahun belakangan ini lebih banyak milenial yang membuat startup yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya oleh para generasi X atau Y. Oke, nah hari ini saya berkesempatan untuk mengajak dua teman binaan Indonesia Startup Academy, ada Hazel dan Pak Bintang dari Orlio sama jualdisiniaja.com. Oke, Pak Bintang, silakan perkenalkan diri, bagaimana model bisnisnya dan apa yang diharapkan dari jualdisiniaja.com. Oke, siap. Terima kasih Pak Ihsan. Saya Bintang Wijaya dari Jual di Sini Aja. Jadi Jual di Sini Aja, kalau kita lihat dari name-nya saja sudah tahu ya, jualdisiniaja.com. Nah, itu kita bergerak di marketplace, teman-teman. Jadi marketplace kita itu berbeda dengan marketplace yang sudah ada. Nah, bisnis model kita itu jual di sini aja itu, atau sering kita sebut itu JDA. JDA itu lebih fokus ke teman-teman UMKM. Nah, kita lebih pengembangan di UMKM-nya. Mulai dari model produknya, bagaimana meng-create produknya supaya untuk ada daya jualnya, fotografinya, kita lebih banyak di situ. Nah, mungkin itu sih Pak Ihsan yang bisa saya sampaikan sekilas tentang jual di sini aja. Oke, terima kasih Pak Bintang. Gimana dengan nih Bro Hazel? Apa sih Orlio itu? Halo, nama saya Hazel Colin. Saya dari Orlio. Nah, Orlio sendiri adalah sebuah startup di bidang jasa pengiriman, dan untuk saat ini berlokasi di Medan. Nah, untuk pengiriman sendiri, kami memfokuskan pada pengiriman dokumen-dokumen dari perusahaan-perusahaan seperti misalnya untuk pengiriman undangan atau seperti pengiriman pajak ke rumah-rumah. Nah, sekarang ini Orlio itu kan seperti jasa pengiriman. Kita tahu banyak jasa pengiriman yang sudah ada di Medan. Ojol ijo aja udah ada dua, ada yang kuning gitu kan. Nah, untuk yang underground pun yang masih di bawah, nilainya masih di bawah 1 juta US dollar pun masih begitu banyak. Nggak perlu disebutin namanya, ada lebih dari 10. Itu bagaimana cara Orlio untuk menyikapi mereka yang sudah lebih dulu eksis, dan apa saja promo yang Orlio lakukan untuk istilahnya menghadapi mereka gitu. Oke, untuk Orlio sendiri kami memiliki 3 jenis tipe untuk jenis pengirimannya. Nah, yang pertama itu ada OSEN. Untuk OSEN itu sudah termasuk untuk pengiriman kurir individu dan pengiriman dokumen untuk perusahaan, untuk yang skala banyak di wilayah Medan. Nah, yang kedua, kami juga ada OFood untuk membeli makanan, minuman, dan cemilan. Nah, dan yang satu lagi sudah ada Oren.
Itu untuk penyewaan mobil. Nah, untuk penyewaan mobil misalnya kalau ada eh, dar- eh, orang dari mancanegara, pelancong yang datang ke Medan, misalnya maupun ada ke Danau Toba atau bagaimana gitu, mereka bisa memakai Olio untuk memesan mobil misalnya, merental mobil. Nah, itu kan kalau kayak Oren itu kan sudah banyak usaha yang sejenis. Terus OVOD juga sudah ada. Ya, yang dari ojol itu juga sudah ada. Apa yang membedakan antara Orlio dengan mereka yang sudah eksis? Apakah ada nilai plusnya yang Orlio tambahkan atau memang di Oren yang Orlio kedepankan ini itu benar-benar beda dari yang sudah ada gitu? Oke, kalau untuk yang OVO itu kan untuk pengiriman makanan, ya komputer lainnya juga sudah ada. Tapi di sini kami lebih memberi keleluasaan. Oke, Pak Bintang, saya udah tahu ada banyak marketplace yang ada di Indonesia, ya kan? Nggak perlu disebutin namanya. Terus Pak Bintang membuat satu marketplace khusus untuk satu segmen tertentu, UMKM. Ya, Kenapa bikin khusus untuk UMKM? Kan kita tahu rata-rata UMKM itu sedikit manja gitu, ya, betul Pak. ya kan? Ya, Nah, sedikit manja dan maunya dimanjain. ya, Apa sih yang membuat Pak Bintang yakin dengan marketplace yang jual di sini aja itu bisa memfasilitasi apa yang diinginkan si UMKM? ya. Oke. Perlu saya sedikit jelaskan Pak. Untuk dijual di sini aja, itu kenapa kita memilih segmennya UMKM untuk kita segmentednya? Karena gini Pak, UMKM itu produknya bagus. Nah, produknya bagus. Nah, permasalahan di UMKM itu bagaimana UMKM itu mengemas produknya untuk layak jual. Nah, kenapa banyak sekali teman-teman kita yang lain ya, teman-teman yang lain itu mengemas produk UMKM dengan bagus untuk di blow keluar. Nah, tetapi permasalahannya mereka melakukan dengan branding mereka sendiri. Seperti itu loh Pak. Jadi kita pinginnya, cita-cita kita nih jadi di JDI ini bagaimana si UMKM ini naik kelas, bukan UMKM ini dipergunakan produknya untuk kita blow, tapi UMKM ini sendiri yang akan naik kelas gitu loh Pak. Kita tujuannya seperti itu. Jadi kami percaya di JDI ini seperti ini. Dengan UMKM ini naik kelas, UMKM ini istilahnya kita blow ke atas, kami yakin perekonomian Indonesia itu pasti akan terini Pak. Karena menurut data dari yang kita dapatkan aja, di Sumatera Utara saja itu UMKM sudah mencapai 800-an ribu Pak. Oke. Itu data yang kami capai. Jadi bayangkan kalau misalnya kita ambil 200.000 saja ya, kalau misalnya yang kita ini kan tenaga kerja, seberapa banyak tenaga kerja yang akan terserap di situ Pak. Jadi ya kalau untuk ininya ya meringankan beban pemerintah lah untuk memikirkan tenaga kerja. Seperti itu sih. Oke, nah selama ini kan jual di sini aja sudah hampir 1 tahun lebih. Ya. Traksi sudah mulai banyak. Ya. Nah, apa yang dirasakan sama si UMKM itu, pertama berapa banyak UMKM yang sudah join ke jual di sini aja? Ya. Terus ada berapa sih tipe istilahnya membership ya? Gitu. Ya, membership kita melakukan membership. Dijual di sini aja itu untuk UMKM yang bisa dinikmati sama UMKM gitu. Ya, siap. Nah, kalau untuk membershipnya, nah jadi kita di JDI itu melakukan membership. Nah, membership kita itu ada 3 Pak. Ada yang reguler, ya, ada yang premium, ada yang premium plus. Nah, masing-masing dari mereka ini, dari 3 paket ini memberikan sebuah keuntungan bagi si UKM ini gitu loh. Nah, jadi contohnya sampai kalau kita bicara yang premium itu kita sambil memikirkan bagaimana UMKM ini dengan kemasannya, produknya, bagaimana untuk mereka meningkatkan produknya. Nah, kita sampai seperti itu, Pak. Jadi keuntungan si UMKM ini dengan bergabung dijual di sini aja itu ya memang kita persiapkan mereka sampai untuk naik kelas gitu loh, Pak. Jadi bukan hanya jualan udah selesai, tapi kita sampai memikirkan bagaimana untuk meng-create produk baru,
kemasan yang menarik gitu, sampai pasar yang mereka akan capai gitu, mereka tuju gitu. Kita mengkira sampai ke situ. Nah, berarti kalau UMKM-nya naik kelas, berarti buku raportnya harus hitam semua dong. Yes. Nggak ada yang merahnya. Iya, iya. Nah, menarik untuk disimak. Nah, si jual di sini aja.com ini memang benar-benar orang Medan. Dari tadi lebih banyak diiniin. Apa sih diiniinnya itu kan? Ya. Nah, di sini juga ada Bro Hazel dari Orlio yang sudah kerjasama dengan jual di sini aja sebagai jasa pengantaran. Jadi ada beberapa untuk area Medan sendiri yang saya tahu, saya juga pernah beli dari jual di sini aja. Untuk area Medan sendiri itu same day service. Ya. Dikirim oleh Orlio. Ya. Nah, Free ongkir. ongkirnya masih mungkin 10.000 ya Masih kan? murah, Pak. Untuk Masih area affordable ya? seluruh Medan. Oke. Mungkin kalau bisa dibilang dengan apa tuh namanya transportasi yang lainnya mungkin lebih mahal. Ya. Tapi yang lainnya kan keesokan harinya baru dikirim gitu. Di same day ya. Same day service. Same day service. Ya, Oke. untuk sementara di Nah. area Medan. Orlio itu sebagai jasa pengiriman apa sih yang jadi nilai plus dibandingkan jasa transportasi yang lainnya? Apakah Orlio itu sama seperti ojol gitu kan? Atau gimana? Oke, untuk Orlio sendiri, jika dibilang sama sih, hampir mirip. Namun untuk di Orlio sendiri, kami mematok harga ongkos kirimnya sedikit lebih murah dari dibandingkan yang lain. Kenapa? Karena kami ingin membantu kawan-kawan dari UKM untuk berjualan, untuk bisa lebih mudah berjualan gitu. Karena kalau ongkos kirimnya mahal, terkadang kan pembeli melihat lagi, oh kirimnya agak mahal gitu. Dan itu kan pasti sedikit menghambat. Beda harganya bisa berapa persen, Pak? Lebih murah berapa persen? Bisa sampai 20 hingga 30%. 20 sampai 30% ya, lebih murah ya. Iya, lebih Oke. murah. Itu hitungannya gimana? Per rate-nya gimana? Per jarak tempuh. Iya, per jarak tempuh. Jadi hitungannya benar-benar real dari jarak tempuh ya. Iya. Oke. Good. Oke, terus di JDA yang saya tahu ada jual makanan. Ada beberapa merchant di JDA jual makanan yang siap saji. Nah, di Orlio juga ada jual makanan, ya pasti jual makanan siap saji terus, semua kan? Iya. Benar. Di OFood-nya. Iya. Nah, bagaimana misalnya ada dua merchant yang sama join ke tempat yang berbeda gitu. Nah, ketika misalnya dia pesannya lewat JDA, terus diantar di Orlio, terus tiba-tiba si customer lihat, oh ada juga di Orlio gitu. Atau memang membolehkan si merchantnya itu bebas join kemana aja gitu. Kalau untuk merchant sendiri mereka bebas untuk join kemanapun. Mau ke jual di sini aja juga boleh, mau ke kita Orlio juga boleh. Tidak ada batasan tuh. Nah, kalau di Orlio sendiri ada nggak acquisition fee atau biaya admin untuk masuk jadi merchant di Orlio gitu? Oh, untuk biaya akuisisinya itu atau biaya admin ya berarti ya. Kalau untuk biaya adminnya untuk sekarang sih belum ada untuk merchant. Jadi untuk merchant sendiri free untuk masuk. Oke. Berarti semua merchant boleh masuk Iya. dari segala jenis makanan, mau itu dia restoran, mau itu dia di pinggir jalan gitu. Iya bisa. Oke. Selama itu bisa di take away, boleh masuk. Oke, good. Kebetulan kita lagi di Cafe 51. Cafe 51 ada di Jalan Setiajadi, nomor 51, daerah Krakatau. Kita juga di sini kafe ada jual makanan, kita makanannya boleh dong daftar di Orlio. Iya kan? Jadi teman-teman, bro and sis, sebagai informasi tambahan, Cafe 51 kita akan ada beberapa menu makanan yang akan kita kembangkan dan ada beberapa stand-stand makanan yang akan bergabung di sini. Ada mie sop, ada mie rebus, sate padang, martabak, dan kopi. Dan itu akan segera, kita juga ada fasilitas outdoor dan indoor ya. Teman-teman kalau mau pakai space untuk kerja juga di sini ada. Ya, saya kembali lagi ke Coach Isan, iklan lewat. Oke, nah kita balik ke Pak Bintang. Nah, JDA sendiri kemarin ini sudah
meraih peringkat juara 3 di gerakan 1000 startup digital Iya. untuk area Medan Tahun tahun 2020. wow, Nah, juara 3 di startup 1000 startup ya tahun 2020. Oke, keren. Nah, istilahnya kita tidak bikin sebagai incumbent gitu Iya, kan. siap. Apa sih yang jadi keunggulan JDA dibandingkan dengan marketplace lainnya gitu? Atau ada nggak satu hal yang membuat UMKM itu identik dengan JDA? Ya, Bukan dengan yang hijau, yang orange gitu. ya. Ya memang yang namanya startup baru berdiri, kita tahu lebih banyak minusnya Ya. dibanding plusnya, kan gitu. Oke. Apa sih yang membuat UMKM itu harus ke JDA, bukan ke yang lainnya? Karena JDA identik dengan UMKM. Ya. Gitu. Bagus sekali pertanyaannya, Pak. Jadi seperti ini, seperti yang saya katakan dari awal, ya. Nah, kenapa UMKM ini memilih ke kita, ke JDA? Nah, hal yang kita tawarkan ke UMKM itu, teman-teman UMKM itu seperti itu, Pak. Jadi kita untuk meng-create UMKM ini untuk naik kelas, itu sih daya jual kita. Nah, dengan si UMKM ini naik kelas, dia akan kedepannya juga tidak akan menutup kemungkinan dia berjualan di mana saja, Pak, gitu, nggak harus di JDA kan. Nah, tapi di situ nanti kalau untuk untuk bagaimana meng-create-nya itu kan nanti di program JDA itu ada. Jadi bukan kita hanya memberikan informasi seperti ini, Pak, enggak, kita akan melakukan penyuluhan, seminar, akan melakukan mungkin kolaborasi antar UMKM seperti itu. Oke, jadi misalnya saya ada satu produk, anggaplah ini satu produk saya gitu Ya, kan. ya. Nah, kebetulan sebagai UMKM, biasanya kan UMKM itu single fighter. Ya. Nah, saya nggak bisa ngedesain, terus saya nggak bisa digital marketing, itu disediain nggak di JDA gitu? Disediakan, Pak. Nanti akan kita ajarkan. Oh, diajarkan? Diajarkan, Pak, bagaimana sampai mengambil foto itu, fotografi itu untuk mereka iklankan, itu juga kita ada. Oke. Nah, Berarti disediakan selain ilmu juga disediakan fasilitas seperti infrastruktur, Ya. studio segala macam. studio foto kita ada, Pak. Jadi JDA itu benar-benar satu inkubator untuk mereka bisa naik kelas ya, secara produk ya, Secara produk. dan knowledge juga. Yes, Pak. Oke, good, very good. Nah, saya juga dengar JDA itu tahap yang premium plus itu juga Ya. menyediakan aplikasi. Ya, kita ada menyediakan aplikasi. Aplikasi website kita akan buatkan untuk si UMKM ini, Pak. Tujuannya Seperti- apa itu? Nah, tujuannya seperti yang tadi saya bilang, Pak. Kita membebaskan setelah si UMKM ini dia kita create, kita lihat ini udah oke. Nah, kita membebaskan mereka untuk berjualan dimanapun. Nah, termasuk akan kita fasilitasi mereka untuk dari website, dari aplikasi, supaya mereka lebih luas. Intinya siapapun UMKM yang bergabung di JDA, kita ingin UMKM itu naik kelas dan untungnya besar. Itu sih, Pak. Jadi bukan hanya mereka bergabung di JDA untuk jualan di JDA, bukan. Jadi JDA itu hanya sarana mereka salah satu untuk menjual produk mereka. Tapi yang kita JDA inginkan bagaimana si UMKM ini walaupun nantinya tidak hanya di JDA, mereka tetap akan bisa eksis, survive gitu, survive gitu loh, Pak. Nah, terus kalau misalnya JDA kan nanti suatu saat ada aplikasinya. Nah, dengan si UMKM sendiri ini ada aplikasi, apa JDA nggak takut untuk tersaingi gitu? Bahkan misalnya di Play Store sendiri aplikasinya si UMKM lebih banyak yang download gitu. Oh ya, siap. Nah, kalau kita sih nggak takut untuk tersaingi sih, Pak. Tapi malah kita akan berbangga. Nanti di aplikasi mereka juga ada. Memang kita akan buat di aplikasi itu supported by JDA. Jadi mereka akan tahu, oh ini loh UMKM ini atau aplikasi ini adalah binaan dari JDA. Nah, kita seperti itu sih, Pak. Kembali lagi saya melihat kalau ada kesamaan dari Pak Hazel dan Pak Bintang adalah mereka bergerak dari masalah, mereka bergerak dari keresahan, mereka bergerak dari ada sesuatu nih yang saya bisa kerjakan dan saya sanggup. Nah, jadi teman-teman Bro and Sis, mulailah dengan memberikan solusi untuk masalahnya orang lain. Jadi kalau saya lihat dari berdua sih sebenarnya mereka bergerak dari adanya masalah, ya.
masalah yang ada timbul di merchant karena keuntungan profitnya terlalu sedikit, tidak terlalu luasa untuk mengedit data. Kalau di Pak Bintang di JD jual di sini aja ada UMKM nilainya bagus, tapi nggak ada nih yang add value ke UMKM. Bahkan banyak orang yang mengambil keuntungan dengan judul UMKM, bukan memberikan value kepada UMKM, benar Pak ya? Nah, sekali lagi saya mau pesankan ke Bro and Sis, bergeraklah dari masalahnya orang lain dan kita menjadi solusinya orang lain. Kalau saya pengen tanya juga ke Coach Isan. Coach Isan ini kita sama-sama ketemunya di Startup Weekend. Saya juga salah satu kontestan. Cuman kemarin nggak lolos. Coach Isan jadi runner up untuk Schooler ya kemarin Pak ya. Schooler ya, startupnya Schooler dan sampai hari ini sudah berubah menjadi nama apa Pak? Literasi ya. Sudah form secara legal sudah under PT dengan nama PT. Literasi apa Pak? PT Literasia? PT Literasia Edutekno Digital. Jadi kita konsen ke dunia pendidikan. Oke, ke dunia pendidikan ada segmentasinya nggak Pak? Dunia pendidikan yang seperti apa Pak? Coach. Kalau Literasia ini dia, kalau dulu Schooler itu sebenarnya SIMS, Sistem Informasi Manajemen Sekolah. Tapi dengan masuknya investor, kita berubah nama menjadi Literasia, juga kita berubah haluan menjadi Digital Library. Nah, karena kita tahu Indonesia itu menempati minat baca nomor 2 paling bawah di antara paling bawah dunia. Paling malas baca. Makanya kita memasukkan yang namanya e-book, video book, audiobook. Kalau yang bermain di audiobook aja udah banyak. Kalau bermain di e-book aja juga udah nggak bisa dihitung lagi. Nah, sekarang yang kita satuin tiga-tiganya itu mungkin masih jarang, gitu. Jadi kita menyatukan antara video book, e-book, dan audiobook. Jadi anak-anak itu kalau misalnya mau minjam buku dari perpus, mereka udah ada beberapa pilihannya. Mau melihat kah? Atau mau mendengar aja? Atau mau membaca? Nah, tantangan sekarang ini, ya dengan adanya kita bikin video book, berarti kita harus kerjasama dengan berbagai penerbit untuk buku pelajaran sekolah, supaya pelajarannya itu kita buatkan dalam bentuk animasi. Itulah dia. Sudah berapa startup yang under binaan Startup Academy atau literasi apa, Coach? Kalau di Indonesia Startup Academy kita pegang ada beberapa startup, ada yang di bidang pertanian, ada yang di bidang pengepul sampah gitu kan, istilahnya Environment. kalau di Medan itu tukang bototnya lah, tapi kita bikin versi digital kan gitu. Terus ada transportasi, marketplace gitu. Kesehatan? Untuk kesehatan kita belum, karena untuk kesehatan ini masih ya sementara kita tahu masih pandemi, semua dana itu masih fokus ke mengatasi pandemi gitu. Tapi kalau misalnya ada untuk kesehatan yang benar-benar lain daripada yang lain, mungkin kita bisa istilahnya bisa bantu lah gitu. Oke, mungkin dari Bro Isis, saya kembalikan lagi mic-nya ke Coach Isan. Mungkin ada dari Coach Isan yang pengen disampaikan lagi. Silakan Coach. Nah ini menarik nih. Dari tadi yang di sebelah kiri saya ini pendiam aja. Menurut Bro Hazel, gimana sih untuk buat startup itu untuk anak-anak muda yang sekarang itu, apakah mereka harus mulai dari garasi atau mulai dari kamar tidur gitu kan? Kalau menurut saya untuk memulai startup itu harus dari imajinasi terlebih dahulu. Oke. Dari imajinasi kita memikirkan masalah yang terjadi dulu di masyarakat ini. Apa yang terjadi, apa solusi yang bisa kita tawarkan gitu. Makanya kita harus berimajinasi dulu. Setelah berimajinasi, kita harus mencari tim-tim yang tepat untuk mulai membangun startup ini. Setelah mencari tim-tim yang tepat dan memiliki satu tujuan gitu, satu pikiran, satu tujuan, nah kita bisa mulai membangunnya. Untuk membangun startup tidak perlu dari harus menyewa gedung atau harus di mana gitu. Mulai dari rumah juga bisa. Oke. Nah untuk tim Orlio sendiri itu berapa orang ya? Kalau untuk saat ini sekitar 5 orang. 5 orang. Maksud saya. 5 orang itu apakah dia
fokusnya ke programmer aja kah atau ada yang ngurusin bisnisnya gitu? Kalau untuk saat ini untuk bagian programmer ada 2 orang, untuk bagian marketing juga ada 2 orang, dan untuk 5 orang itu ya termasuk saya berarti. Iya. Saya. Oke, nah kalau JDA sendiri itu berapa orang? Katanya udah banyak gitu kan, ada studio fotonya, ada yang untuk digital marketing. Itu lepasan atau memang full time di JDA atau istilahnya kolaborasi? Ya, balik lagi kalau kita di JDA itu sekarang dengan kita tim itu 7 orang Pak. Kita dengan tim 7 orang. Kalau untuk yang kita kolaborasi dengan yang lain. Nah, untuk desainnya kita kolaborasi, untuk fotonya kita kolaborasi, nah, untuk pengajarannya gitu. Seperti itu Pak. Jadi kalau kembali lagi yang tadi Bapak tanyakan, kalau untuk membangun startup itu tidak perlu dari gedung besar. Nah, JDA sendiri juga munculnya dari kafe gitu loh Pak. Berkumpul antara teman-teman, ya kita berkumpul, kita carikan solusi masalah apa yang mau kita buat solusikan, sudah seperti itu. Jadi JDA itu muncul bukan dari gedung-gedung besar Pak. JDA itu muncul dari kafe. Oke, jadi Bro and Sis, kata si bapak yang di sebelah, itu ide itu bisa muncul di mana aja. Ide itu bukan cuman kita ketemu muncul ide itu mindset, bukan cuman kejadian sesaat. Jadi kalau misalnya lagi bangun tidur pun tiba-tiba kita punya ide, oh ya udah langsung catat. Makanya selalu sedia pulpen sama kertas di mana aja, karena ketika kita dapat ide, kita tidak mencatatnya, ide itu akan lewat gitu saja. Oke? Oke. Kata-kata terakhir dari Pak Bintang untuk para Closing statement Pak. Closing statement ya. Untuk Kata terakhir agak bahaya. dari Closing statement untuk teman-teman yang mungkin mau mulai startup. Ya, mulailah startup teman-teman dari sekarang, karena kenapa? Startup itu muncul dari permasalahan. Jadi temukan permasalahan, selesaikan sekarang itu juga. Seperti itu saja sih dari saya. Oke, dari Pak Bintang, keren kali closing statementnya. Selesaikan sekarang, jangan nanti-nanti. Oke, kalau dari Profesor? Kalau dari saya, Nanti-nanti aja gitu, takso gitu. kalau untuk teman-teman yang ingin memulai startup, pikirkan dulu masalah apa yang terjadi di masyarakat itu. Lalu pikirkan dulu solusinya, solusi apa yang bisa dibuat untuk menyelesaikan masalah itu. Dan setelah itu jangan menunda waktu lagi. Oke, jadi yang saya tangkap kalau mau buat startup itu masalahnya cuma satu, temukan masalah. Kalau kita malas berurusan dengan masalah, ya mungkin kita tidak bisa buat startup. Karena pepatah mengatakan orang-orang yang buat startup itu hidupnya di masa yang akan datang. Oh, dia tahu masalahnya itu apa, terus dia cari solusinya gitu. Jadi jangan takut untuk berurusan dengan masalah. Oke, sekian dari saya. Oke, Bro and Sis, sekali lagi saya mau sampaikan, temukan masalah seperti yang para bapak-bapak di sini katakan, temukan masalah. Anda bukan hidup di saat ini, Anda adalah produk, Anda adalah menjadi solusi untuk masa depan. Temukan masalah, selesaikan masalah, eksekusinya jangan ditunda-tunda. Dari saya untuk SkyC Channel, bye-bye. Bergerak terus. Terus bergerak. Terus bergerak. Salam terus bergerak.